وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama menjawab sambil belajar dari pertanyaan saudara-saudara kita. Yang mana pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah benar ayat-ayat ruqyah tidak mempan jika tidak dibacakan langsung oleh peruqyah? Di rumah orang tua saya banyak sekali jin-jin yang terkadang mengganggu, baik berupa sekelebat ataupun dengan bau-bau tertentu. Nah, saya coba putarkan ayat-ayat ruqyah yang saya download nonstop di HP, tapi gangguan masih tetap ada. Apakah memang harus dibacakan langsung? Jadi untuk pertanyaan semacam ini, jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang sakit, maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meruqyah Nabi Muhammad. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah kamu min kulli syai'in yu'dika, dari segala sesuatu yang menyakiti kamu, wa min syarri kulli nafsin, dan dari segala keburukan jiwa, wa min kulli ainin, dan dari segala penyakit ain, Allahu yasfika, Allah yang menyembuhkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah kamu. Ini doa malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi Muhammad yang ketika itu sedang sakit. Jadi dari kisah ini sudah jelas bahwasannya bagusnya, afdolnya ketika ingin ruqyah itu hendaknya peruqyah mendatangi pasien atau pasien mendatangi peruqyahnya. Akan tetapi ini kan masalahnya rumahnya yang ada gangguannya. Hendaknya bagusnya peruqyah, undang peruqyah untuk meruqyah rumah pasien atau dari pihak keluarga yang sanggup meruqyah rumah tersebut yang ada gangguannya. Baiknya langsung dibacakan dari mulut seseorang, jangan lewat HP gitu. Karena apa? Karena nanti hilang berkahnya gitu. Kalau kita baca langsung, kita akan dapat pahalanya, kita dapat manfaatnya, kita dapat energi positifnya gitu. Terkadang jika kita meruqyah ruangan atau seseorang menggunakan radio, HP ataupun lainnya, itu terkadang kita kurang serius, kurang fokus. Bacaan Al-Qur'annya hidup, murotalnya hidup, tapi kita sibuk yang lain. Nah, ini nih, di sini hilang keberkahannya gitu. Jadi tujuannya supaya baca langsung gimana? Apa tujuannya? Yaitu tadi, supaya tambah berkah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian biasanya kalau rumah itu ada bau-bau yang tertentu, biasanya dia bau anyir, bau busuk yang enggak ketahuan sumbernya dari mana. Biasanya juga ada bau minyak-minyak gitu, entah itu bau melati atau menyan atau bau bakar-bakaran, singkong, jagung. Dan itu enggak ada yang bakar-bakar. Nah, biasanya gangguan-gangguan semacam ini itu biasanya ada buhulnya di sekitar rumah. Dan kalau semacam itu ada buhulnya, ya buhulnya harus dicari gitu, harus dicari. Dan yang bisa mencari buhul-buhul ini orang yang sudah berpengalaman gitu, supaya nggak bingung nantinya gitu, supaya ada penjagaan, pembentengan untuk kita semua. Kemudian kita bahas tentang ciri-ciri rumah yang ada gangguan jinnya ataupun sihirnya. Yang pertama yaitu bau busuk
selalu muncul bau busuk di sekitar rumah. Bahkan kadang ada suara ledakan yang muncul dari atas rumah atau tempat usaha yang tidak tahu apa penyebabnya. Nah, jadi ciri khasnya itu ada bau busuknya. Dicari-cari nggak ada yang tikus mati, nggak ada kucing mati, dan lain sebagainya. Biasanya bau busuk yang disebabkan gangguan jin ataupun sihir ini biasanya muncul di jam-jam tertentu, entah itu menjelang maghrib, menjelang asar, atau habis subuh. Dan ini kami dapatkan dari pengalaman-pengalaman kami, kisah-kisah pasien kami. Kemudian kadang ada suara ledakan yang muncul dari atas rumah atau tempat usaha yang tidak tahu apa penyebabnya. Nah, biasanya ciri-ciri gangguan jin, sihir pada rumah itu biasanya ada ledakan di atas rumah, atau kayak kerikil jatuh, pasir jatuh di atas genteng. Nah, ini menjadi ciri khas juga. Ada beberapa pasien kami yang dia terkena gangguan jin, sihir di rumahnya, pasti dia mendengar suara-suara ini dari atas rumahnya. Nah, jadi biasanya kalau ada bau busuk juga, itu biasanya ada buhulnya di sekitar rumah, maka harus dicari. Kemudian ciri-ciri rumah yang bermasalah juga yang disebabkan gangguan jin ataupun sihir, itu terkadang penghuni rumahnya mengalami sakit tak wajar. Ada salah satu anggota keluarga yang tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu di luar batas kewajaran. Jadi maksudnya misal nih kepalanya sakit, badannya sakit, seluruh anggota tubuhnya sakit, dan itu sudah lama sakitnya bertahun-tahun. Tapi ketika dicek ke medis, di ronsen dan sebagainya, semuanya normal, semuanya sehat. Nah, penyakit-penyakit ini biasanya disebabkan oleh gangguan jin ataupun sihir. Nah, kemudian sakit tak wajar juga biasanya kami pernah menjumpai pasien kami yang mana penghuni rumah itu sakitnya bergantian. Bapaknya sakit, gak lama kemudian sembuh, ganti lagi sakit ibunya. Terus begitu, bapak ibu anak sampai bertahun-tahun seperti itu. Dan akhirnya ketahuanlah di situ ada buhul sihir, rumahnya ada gangguan daripada non medis. Nah, itu daripada ciri-cirinya. Nah, kemudian sakit yang tak kunjung sembuh juga, ini menjadi sakit tak wajar. Udah lama berobat ke medis bertahun-tahun, ke herbalis, tabib dan lain sebagainya, gak sembuh-sembuh juga. Nah, untuk yang semacam ini terapi di rumahnya. Keluarga diterapi, di ruqyah, rumahnya juga di ruqyah. Biasanya di situ ketemu buhul sihirnya. Biasanya kalau dia kena buhul sihir yang nggak ketemu, biasanya sulit itu disembuhkan, gitu. Karena kita harus mencari akarnya, gitu. Kemudian ciri-ciri daripada rumah itu terkena gangguan jin ataupun sihir yaitu merasa ada yang mengawasi, melihat penampakan di rumah tersebut atau ruangan tersebut, atau merasa ada yang mengawasi saat berada di salah satu ruangan rumah sendirian, lalu merasa ada orang lain dan mengawasimu. Selain itu bisa juga tiba-tiba kamu melihat sekelebat bayangan atau cahaya misterius muncul. Hal ini biasanya disertai bau-bau aneh atau anyir. Dan kisah-kisah ini, ciri-ciri ini kami ambil dari pengalaman kami terhadap cerita-cerita pasien yang mengalami gangguan jin ataupun sihir yang ada di rumahnya. Nah, gimana caranya agar rumah kita ini tidak terganggu oleh gangguan-gangguan semacam itu? Jadi caranya ada sebuah hadis, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di kuburan itu nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang sholat, nggak ada yang zikir, nggak ada yang amalan. Akhirnya apa? Kesannya serem, banyak hantunya, banyak setannya, energi negatif dan lain sebagainya. Rumah juga seperti itu. Ketika rumah tidak pernah dibacakan Quran, tidak pernah untuk sholat sunnah, tidak pernah untuk zikir, tidak pernah untuk dibaca Al-Quran dan sebagainya, maka rumah kita ini kesannya seperti kuburan tadi, serem, gelap, banyak energi negatifnya, dan mudah diserang oleh ilmu-ilmu sihir. Nah, jadi ini buat penjagaan kita ya. Kemudian di antara kita juga
ada seseorang yang tidak mempercayai adanya gangguan jin ataupun sihir. Akan tetapi kita sebagai orang Islam, kita harus beriman dengan Al-Quran. Kita harus mempercayai apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran petunjuk untuk diri kita sebagai kaum muslim, yang mana Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya adanya tentang ilmu sihir, dan ada juga yang mengajarkan ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu turun menurun ya. Nah, kemudian dari pengalaman kami juga, yaitu tadi ada yang terkena santet, penyakitnya nggak masuk akal, dan lain sebagainya. Mungkin orang yang tidak percaya adanya gangguan jin ataupun sihir karena mereka belum menjumpai orang-orang tersebut. Jadi pesan saya untuk kita semua, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu harus percaya dengan yang gaib-gaib. Jadi kita jangan meremehkan suatu penyakit, jangan meremehkan suatu gangguan. Gitu. Maka inilah keuntungan daripada kita mempercayai, mengimani dari ayat-ayat Allah.